Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sapa Gembala pagi hari ini ingin kita sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Mari kita perhatikan dan kita ketahui bahwa Allah adalah teladan dari suatu kemerdekaan yang radikal. Mengapa demikian? Karena Alkitab mengatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Apa yang kita dapatkan dari kemerdekaan ini? Selama beberapa waktu yang lalu, kita telah belajar bahwa Tuhan memberikan kemerdekaan bagi saudara dan saya dengan hati nurani yang bersih. Maka akses langsung kepada Allah tanpa melalui perantara dan kekuatan untuk melakukan apa yang benar menjadi arahan daripada Tuhan kepada kita. Lalu selanjutnya ia memberi Anda kemerdekaan dari rasa takut akan kematian. Dan saudara ketahuilah bahwa kematian adalah ketakutan semua orang. Betul tidak? Namun hanya ada sedikit orang yang berani menghadapinya. Mengapa? Ketika mungkin bisa menjalani hidup dengan berpura-pura seolah-olah kita tidak akan mati. Akan tetapi hanya orang bodohlah yang menjalani hidup tanpa persiapan. Sebelum menghadapi sesuatu yang tidak bisa dia cegah dari sebuah kematian yang menghantuinya. Namun inilah kabar baiknya bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberikan kebebasan, kemerdekaan bagi kita dari rasa takut akan kematian. Maka kita melihat dan membandingkan di dalam surat Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 16 yang berkata, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena ketakutannya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat yang ia kasihani, tapi keturunan Abraham yang ia kasihi. Saudara, sejujurnya kita sudah benar-benar bebas dari rasa takut akan kematian. Mengapa demikian? Karena ketika kita mengenal Allah dan kita tidak lagi merasa takut terhadap kematian, maka kita hidup di dalam pimpinan dan penyertaan dari Allah. Ketika kita menjadi sahabatnya Tuhan atau rekan sekerja pelayanan dalam pekerjaan Tuhan, maka saudara dan saya akan menjadi orang yang hidup diperkenan oleh Tuhan. Dan saudara dan saya adalah orang yang mengenal dia lebih dalam. Semakin baik saudara mengenalnya,
semakin berkurang ketakutan Anda kepada suatu kematian. Tapi saudara menjadi orang yang takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah kasih. Dan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 berkata demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, bagaimana Anda bisa takut dengan seorang yang mengasihi Anda dengan tulus? Bagaimana Anda bisa takut kepada satu pribadi yang memikirkan Anda lebih dalam dari diri Anda sendiri? Oleh sebab itu, mari kita menjadi seseorang yang mengenal kasih di dalam kasihnya Tuhan, yang membuat saudara melihat pengharapan, penyertaan, perlindungan ada di depan kita. Bila kita mengenal Allah, kita adalah orang-orang yang dahulu mati karena dosa, tapi sekarang kita dihidupkan oleh karena Dia. Maka kita akan pulang ke rumahnya di surga yang kekal. Sebab dikatakan di dalam Matius 25 ayat 34, kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Mari kita puji Dia dan kita muliakan Dia. Anda dapat hidup bebas. Anda bisa hidup tanpa rasa bersalah. Anda dapat berbicara langsung kepada Allah kapanpun, dimanapun, dan dalam persoalan apapun, Dia sanggup akan memperhatikan dan mendengarkan kita. Merdeka untuk melakukan apa yang benar dan yakin tidak perlu takut akan kematian. Semua itu karena Anda adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana detil-detil hidup Anda, biarlah kita memiliki keyakinan bahwa di dalam Dia, saudara akan nyaman dan aman hari ini seterusnya, bahkan sampai selamanya. Tuhan berkati kita, muliakanlah Dia di dalam hidup kita. Amin.